Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Dipananda dari Teknik Informatika Internasional dengan NIM 2011102441170. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan tentang website yang sudah saya buat yang berjudul Scoottrip. Website yang saya buat ini bertemakan skuter, trip, travel, dan lifestyle. Untuk halaman statistik tersendiri terdiri dari 3 halaman, yaitu home, about, dan blog, dan halaman dinamisnya yaitu konten atau postingan itu berisikan 15 halaman. Berikut saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, halaman home. Di home ini awalnya terdapat banner besar dengan judul di tengah dan ada tagline di bawahnya, dan juga ada button view content. Jadi button view content ini saya bikin ketika diklik akan auto scroll ke arah konten terakhir dari website ini. Oh ya, sebelumnya di atasnya juga ada section what do I do nih. Jadi di sini saya menjelaskan tentang apa aja sih yang saya kerjain di website ini. Ada misalnya nih skuter, membicarakan tentang skuter, Vespa, mesin, mekanik, dan komunitas. Terus ada travel, berbagi pengalaman tentang jalan-jalan, trip, dan lainnya. Terus ada camp juga. Di camp ini saya berbagi kisah tentang camping, cerita camping, review perjalanannya, cara-cara camping, dan rekomendasi, dan juga lain-lainnya. Terus di bawahnya tadi ada konten. Untuk konten ini terdapat 6 konten terupdate ya. Jadi otomatis konten yang paling update itu bakal muncul di sini. Terus di bawahnya lagi ada banner kecil nih untuk ajakan untuk bekerja sama. Terus di sampingnya ada button, ketika diklik bakal langsung mengarah ke form kontak. Jadi di sini visitor bisa langsung menghubungi saya via website ini. Ada info kontak juga di sini. Oh ya, di atasnya tadi ada section about me ya. Jadi di about me ini saya bercerita tentang ya saya sendiri sebagai developer dari website ini dan yang membuat konten di website ini. Oh ya, di sini juga terdapat gambar dan button read more. Button read more ini ketika diklik akan mengarahkan ke halaman about, yaitu halaman selanjutnya. Di halaman about ini hanya berisi tentang cerita saya tadi, sama seperti yang di halaman home. Ada gambar lagi. Terus di bawahnya ada beberapa cuplikan gambar. Fungsinya untuk hanya untuk mempermanis saja sih. Lanjut ke halaman blog. Nah, di halaman blog ini semua konten atau postingan bakal muncul. Ini ada sebagai contoh nih, lagu yang cocok menemani camping kamu. Di sini ada detailnya ya, dibuat oleh Divananda 40, bulan Desember tanggal 13 tahun 2021. Terus ada cuplikan isi dari kontennya, ada gambar juga, ada postingan. Oh ya, di blog ini untuk postingannya urut dari yang paling terakhir sampai yang ke paling lama. Di sini juga ada halamannya. Jadi visitor itu bisa ngegali lebih dalam lagi tentang website ini, konten-konten apa aja yang lama gitu. Sebagai contoh untuk salah satu kontennya ada ini, sarapan di Perjiwa Tenggarong. Untuk isi dari halaman postingan ini ya cuma ada gambar dan juga ada ringkasan cerita di bawahnya. Oh
Oh ya, di sini juga ada sama kayak di depan tadi, ada recent post, postingan-postingan yang terbaru bakal muncul juga di kanan ini sebagai menu rekomendasi untuk visitor. Terus juga di postingan ini visitor bisa komentar menggunakan email sendiri. Ini ada kategori, bisa juga untuk di sini ada form pencarian, bisa juga digunakan untuk mencari postingan. Lanjut ke dashboard admin. Ya, di dashboard admin ini ya seperti dashboard pada umumnya aja. Di sini halaman tadi yang sudah saya buat. Di sini memang terdapat banyak halaman dari template bawaan, cuma nggak semuanya dipakai ya. Jadi yang kepake itu cuma home, blog, dan about. Terus untuk tema yang saya gunakan itu adalah Neve ya. Untuk starternya kemarin saya menggunakan Neve yang fotografi yang ini. Untuk plugin yang saya gunakan hanya Elementor, Orbit Fox, Gutenberg, dan ini all-in-one WP migration untuk nanti proses hostingnya. Terus lanjut ke postingan. Di sini juga sudah terdapat 15 postingan yang sudah saya kategorikan satu persatu sesuai dengan isi kontennya. Terdapat 15 konten. Terus lanjut ke proses migrasi. Jadi untuk step migrasi ini yang pertama perlu kita lakukan adalah kita ekspor dulu website yang sudah kita buat. Di sini ada option-option apa aja bisa dipilih. Cuma karena saya ingin menggunakan semuanya, jadi semuanya bakal saya ekspor di sini. Untuk proses ekspor ini kemungkinan sih bakal sebentar karena ya websitenya masih berjalan di localhost ya. Cuma untuk importnya nanti mungkin bakal saya cut videonya, terus bakal dilanjutkan lagi. Sambil menunggu, jadi bisa juga kita siapkan akun hostingannya. Jadi kali ini saya bakal mencoba hosting menggunakan hostingan gratis yang bernama Infinity Free. Di sini ya dikarenakan hostingan gratis dari Infinity Free selalu gagal ketika import. Jadi saya kali ini akan mencoba hosting melalui hostingan berbayar jagoan hosting. Untuk step migrasi hostingnya itu sama aja ya. Jadi ketika sudah login ke sini, kita pilih menu Softaculous Apps Installer. Nah, di dalam sini udah ada installernya WordPress, langsung aja kita install. Kita pilih direktorinya atau nama foldernya. Versinya saya pilih 582 karena menyesuaikan dengan yang sudah saya buat di localhost. Untuk site settingnya kita biarkan default karena nanti settingan ini bakal kita import juga dari yang tadi di localhost.
untuk adminnya ini wajib kita isi ya, untuk login ke WP adminnya nanti. Oh iya, email jangan lupa juga pastikan menggunakan email yang aktif, karena email ini fungsinya penting banget. Ketika nanti misalnya kita lupa password, kita bisa menggunakan metode lupa password yang ada di WordPress, dan biasanya lupa password itu bakal ngirimin link ke email. Kalau ini udah selesai, langsung aja kita install. Installnya udah selesai, langsung aja kita buka ke halaman admin. Nah, terus kita install dulu plugin buat importnya, all in di add new all in one migration. All in one WP migration kita install. Kita aktifasi. Jangan lupa kita install lagi ekstensi dari plugin ini supaya kita bisa ngimport file lebih dari 500 MB ya. Cara installnya kita add new lagi, terus pilih upload plugin, upload manual. Langsung aja kita install, activate. Ya udah selesai. Terus kita kali one WP migration dan pilih menu import. Di sini kita masukkan file yang udah kita ekspor tadi, 163 MB. Oke, untuk proses import ini bakal saya cut ya. Ya, di sini proses import udah berhasil, terus kita klik next aja langsung. Nah, biasanya habis import kita disuruh login ulang ya. Itu tandanya import udah berhasil. Kita coba login. Kita cek postingannya. Oke, postingan udah berhasil import. Halaman berhasil import. Langsung kita cek ke websitenya. Oke, nggak ada masalah. Oh ya, kita coba buttonnya dulu satu persatu. Aman. Button aman. Lihat di blognya, cek satu postingan. Oke, berarti proses impor kita sudah berhasil ya, dan inilah hasilnya ketika blog WordPress kita sudah di hosting. Jadi semua orang di seluruh dunia bisa mengakses blog yang kita buat melalui link ini. Oke, sekian itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.